Tolong Putra Sanjaya. Coba kata-katanya, terkutuklah manusia menyembah Mamat si Wih, tolong mu naik kok. Bodoh, mu goblok. Nih, saya kasih lihat tuh gambar ya. Putra Sanjaya, saya kasih satu gambar dia. Nikmati gambarnya ini Putra Sanjaya ya. Host besar dulu host. Satu kali mau. Host. Putra Sanjaya teh. Ih, keren. Lihat nih. Nih. Terus siapa itu disalib? Aslinya kayak begitu, Bun. Aslinya itu kayak begitu, telanjang dia. Cuma kan di apa ya? Ditutup-tutupin. Aslinya kayak begitu. Karena itu disalib telanjang. Aslinya salib telanjang. Cuma Oten-oten itu melakukan penipuan. Sampai ditutup-tutup pakai kolor kayak gitu. Aslinya nggak berkolor itu, telanjang bulat itu. Karena dari kata kitona itu pakaian dalam bahasa Yunani. Pakaian dalamnya kan dibagi-bagi itu. Kitona itu. Jadi ini ya. Udah. Bahaya itu di channel YouTube. Ada tumitnya? Ada. Tuh di bawah itu si kampret, naiklah kalian diskusi. Itu yang forex udah aku jambang, nggak mau naik dia, jangan, gak usah didengerin. Cuman ngomong aja mau naik, tapi rata-rata di sini nggak ada yang berani naik, cuman beraninya di komen. Bunuh diri kalau naik ada Umi Mijan. Next ada Desi Siregar, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Desi. Iya, mau tanya dikit. Muslim Kristen? Muslim ya. Lanjut. Kemarin minggu lalu saya naik motor tuh. Terus ada motornya bunyi. Halo? Jelas? Iya. Suaranya kecil. Jadi dibesarin loh. Udah lanjut. Ya minggu lalu kan saya naik motor tuh, jadi sama-sama naik motor sama pengendara. Tahu-tahu uangnya jatuh, uang pengendara lain gitu. Pergi dulu di Injil. Dia tadi menghina saya membela Islam. Injil namanya, Bang Zuma. Bentar, ini ada orang ngomong, bentar ya, jangan diserobot dulu, bentar, sabar ya. Iya lanjut, minggu lalu kan saya naik motor tuh, jadi ada pengendara lain tuh uangnya jatuh tuh. Jadi saya udah ngejar tuh, ada uang gitu, tapi nggak ketemu. Jadi saya bingung harus gimana gitu uangnya. Masukkan ke masjid aja, Mbak. Begitu ya. Masukkan ke masjid aja, biar dia dapat pahalanya. Aduh, nice. Iya, betul itu. Ya. Itu aja sih yang mau dipertanyain. Makasih. Iya, sama-sama. Ya. Misalnya Anda itu nggak punya beras, ya kan? Memang butuh biaya, dipakai nggak apa-apa. Karena Anda sudah berusaha untuk mengejarnya, tapi kan nggak dapet tuh. Alamatnya nggak ada, kecuali ada alamatnya dan sebagainya bisa kita telusur kan. Ini entah orang mana-mana. Nah itu opsi pertama, bisa dimasukkan ke masjid. Tetapi kalau memang Anda betul butuh biaya, misalnya ada anak sakit dan sebagainya, bisa dipakai, nggak apa-apa. Itu halal itu. Iya. Atau Anda di TikTok, Anda menemukan orang yang menggunakan baju jubah, selendang merah, joget-joget, butuh koin, boleh kirimkan koin. Kok ketawa? Kok ketawa sih? Lah, thumbnail saya itu gimana nggak tertawa orang pas sama thumbnail saya? Nah, mana nih? Ini tadi anak saya. kecil itu yang akun Kristen mana kok turun? Nah nih, ini thumbnail saya nih. Gimana coba?
Pengemis koin berkostum Yesus tebar fitnah lagi, ya itu judulnya. Mesias palsu itu. Aduh. Yang tadi anak kecil mana itu? Ngaku Ya bocil, Kristen. mana bocil, silakan bocil. Request lagi coba. Iya, tadi dia apa? Katanya apa itu? Bang Suma minta duit mau minum cucu. Apa katanya? Bukan, dia membela Islam di Komal Karesteng, tapi dia diserang dengan kesini. Kudong. Ya naik dulu. Pendengarannya susu aja. Saya kupikirnya Bang Suma haus mau nenen. Bilang gitu pikirnya tadi. Mentang-mentang Tuhannya otenete. Pendengarannya nete aja. Yang penting jangan kayak Hesti, pura-pura ngidong Tuhan langsung mulutnya gini. Wah itu saya nengok itu, ya ampun ini orang. Itu membuat siapa namanya tuh yang cewek yang kremping itu nangis, siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Ah, dia menangis. Mikana nangis. Yang satu lagi Oh Agatu. iya gara-gara iya bukan iya. Coba praktek, coba open cam praktek kayak mana? Aku udah perawatan padi. Astagfirullahaladzim. Mulutnya Sampai dibilang kayak gini, di mana tertulis itu ya? Di mana itu tertulis katanya? Aku bilang kalau itu gak ada tertulis, itu aku yang bilang waduh, mama mimi. Astagfirullahaladzim. Kan memang baik netek kayak gitu. Assalamualaikum bang, saya masih anak kecil. Tadi di Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Di Komal orang Kristen tadi saya diserang dan dia menjelek-jelekan Islam. Dia mengatakan bahwa Allah itu pohon dan lain-lain. Ini anak kecil ini usianya berapa? 40 berapa? 14. Hah? 14. 14. 14 tahun. Ini yang tadi bukan? Agamanya apa? Beda. Saya mengatakan coba debat sama Bang Zuma. Dia bilang silakan. Dia bilang Agamamu apa sayang? Islam, hanya ganti Kristen supaya diangkat. Oh, nama akunnya Kristen. Oke. Wah kecil-kecil udah pandai pula kau ya. Laki perempuan ini. Kamu laki apa perempuan, Dek? Laki. Wah keren. Mantap. Ini generasi-generasi perlu dipupuk ini. Iya betul. Ya udah punya giroh, ya kan? Masya Allah. Yang penting giroh aja dulu. Kenapa bisa ikut dunia debat kayak gini? Ya, saya ingin menjadi pejuang Islam. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Nanti dapat hadiah dari Bang Juma, Dek. Kirim aja DM nanti sahabat Bang Juma. Ini ke DM, kirim nanti nomor rekeningmu, ada hadiah dari Bang Juma itu. Enggak, ya saya masih kecil lah, belum punya nomor rekening. Rekening belum punya. Tinggal di kota mana? Di Sulawesi. Mati. Wah, ini Sama sama Bang Juma. Sulawesi Sama mana? Bang Juma. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Dekat dari Surabaya enggak? Gendang. Sulawesi Lama-lama Tenggara. aku cewer juga telingamu, Bang. Dekat dari kota Kendari. Dekat 200 kilo lah. Berapa kilo? 200. 200? Di Kurang Bombana dia Gurunda. Bombana. Bombana 200 kilo. Bisa nggak jalan kaki ke Kendari? Nanti kita Nggak bisa ketemu. lah. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa bisa? Nggak bisa. Gak bisa. Jauh. Oh jauh. Ketemu yuk. Memang Bang Jumen. Ketemu, aduh. Mau Nanti nggak bulan- tinggal tempatnya Bang Juma, belajar kristologi di situ, dididik. Masih mau sekolah tanggal 15. Ya sambil sekolah dong. Sekolah di Makassar. Sekolah di Makassar, didik kristologi. Mau ndak? Biar kau nanti kayak Bang Juma kau. Pondok ya, pondok. Pondok Pondok IT. boleh. Pondok IT boleh.
Kalau mau Gratis. gratis. Nah, mau? Tuh. Hafal Quran, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, belajar komputer. Bisa ngaji nggak? Aku mau bang. Bisa, bisa. Iya, sabar ya. Bisa ngaji? Bisa. Alhamdulillah. Kapan mulai tertarik debat agama begini? Pas nonton videonya Bang Zuma. Memang Bang Juma ini penyakit ini, bener-bener. Saya Video yang mana? banyak Allah, Mantap. Masya Allah. yang Perlu kita pupuk nih gini. Iya betul. Yang mana? yang Bang Zuma face Elia. Oh, iya iya. Yang tadi siang juga video itu yang dinonton. Allahu Akbar, Masya Allah. Keren. Iya iya iya. Bang, udah tua bang kakek aku boleh belajar nggak di tempat abang? Lah gimana orang gigimu aja udah berakar gitu mau belajar kristologi. Allahu Akbar. Jadikan aku muridmu bang, gitu. 14 tahun. Subhanallah. Masya Allah. Anakmu aja Kak Esti, kirim ke Bang Juma, mondok tahfiz. Dia itu IT. anak itu nggak bisa. Iya masalahnya pade anak itu anak mama, tahu nggak anak mama? Anak ketek, tahu nggak anak ketek? Jadi Masih kalau bisa netek ma, sampai sekarang. bukan. Jadi apa-apa ma. Saya aja kalau misalnya nih main nih kita main ke mall gitu ya atau main kemana. Kalau mau ke toilet dia tunggu di depan toilet itu. Ya Tunggu ampun. di situ. Iya, padahal udah gede loh. Tunggu. Nanti Iya, kalau nunggu di misalnya situ karena dia tahu mamanya kadang nggak cebok. dia kalau mamanya lagi sakit atau dia lagi sakit, itu tidur bareng sama mamanya. Nanti kalau udah sembuh baru di kamarnya. Susah anakku itu susah. Dibawa ke Medan aja kemarin aja kaki dia itu harus dekat ke kaki kita. Jadi kalau kita agak jauh dicarinya. Pokoknya harus kena tandanya mamanya ada gitu. Anak ketek. Anak Makanya mama pening. gitu. Oke. Iya, makanya pening kalau misalnya dia berumah tangga. Bisa tadi pertanyaannya apa terus kamu jawabnya apa? Miza, Chris, Miss, Iya. Miss tadi pertanyaan dari pihak Oten apa terus kamu jawabnya seperti apa? Saya bertanya begini, apakah Yesus dilahirkan? Dan dia menjawab iya. Lalu saya balas jawab, saya bilang, jika Yesus dilahirkan maka gagallah dia menjadi Tuhan karena Keren, pinter kau, mantap. Lanjut. Ini cerdas ini. lalu Lanjut. dia menjawab, dia jawabannya kemana-mana lah hingga dia menuduh Allah itu adalah pohon. Itu jawaban putus asa dia itu. Ya karena Ananda ini mampu menjawab dia dan jawabannya itu langsung nusuk ke jantungnya gitu loh. Terus apa lagi? Terus dia bilang dia menuduh Allah itu pohon. Kenapa bisa? Apa Nggak tahu. dasarnya katanya? Allah berbicara dari pohon. Iya, dia Aturan kamu balik begini. Kamu ini sekarang bicara dari apa? Dari HP. Oh, berarti kamu HP gitu caranya ya? iya. Gitu. Hebat. Ada foto Ini yang token siapa pula lah bunyi-bunyi. Ada foto apa? ada foto yang bertulis apa tadi ya, saya lupa. Lupa. Pergi saja di akunnya Injile, tulis saja Jil, le. Nanti ada saatnya nanti ku balbalin dia. Sekarang saya pingin dengar Ananda ini mengaji, boleh nggak? Aduh,
Over. Surah apa aja terserah. Coba. Surah apa ya? Malu ah. Suaraku enggak bagus. Nggak Nggak perlu apa-apa. bagus, nggak apa-apa. Nggak perlu bagus. Menunjukkan kalau orang Islam itu gini, kenapa Bang Juma minta seperti itu? Karena orang Kristen itu walaupun pendeta, 5 ayat nggak ada yang hafal. Ya kan, 5 ayat Bible nggak ada yang hafal. Nah, coba orang Islam, kamu hafal berapa ayat? Ayo, silakan. Al-Fatihah hafal. Nah, Ya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, subhanallah. Sejuk sekali suaranya. Bagus suaranya. Bakatnya luar biasa. Nah, kalau di Bible ada nggak kemudian dali yang sudah ditahu? Iya, apa tadi? Di Bible ada nggak data yang ditahu? Dali Enggak. sama sekali buta Bible. Enggak tahu itu Bible. Alkitabnya Kristen. Tahu enggak? Alkitab. Tahu Alkitab. Nah, contoh apa? Contoh apa? Ya, kalian tahu lah. Penting saya tahu itu Alkitab bukunya umat Kristen. Seperti Iya. di Islam Al-Quran. Tapi sebenarnya namanya bukan Alkitab itu. Dia curi nama Alkitab. Nah, namanya itu Biblika atau Bible. Atau buku. Kumpulan buku-buku. Gitu. Sampai kapan mau belajar? Mau ikut debat sampai kapan? Sampai semua umat Kristen tahu bahwa agama yang benar Islam. Allah Masya Allah, Akbar. subhanallah. Mantap ini. Anak-anak bisa dibanggakan ini. Keren. Sampai orang Kristen tahu Islam agama yang benar. Nggak perlu mereka jadi Islam, ya kan? Yang penting tahu Islam agama benar gitu ya. Allah Akbar. Mantap. Mus, namanya siapa kau boleh tahu? Miss. Namanya Ya. Ramiza. Oh, Ramiza. Ya. Selain itu tadi pertanyaannya hanya satu saja atau ada pertanyaan lain yang kamu berikan ke mereka? Saya ingin bertanya lagi tapi Oh. Udah langsung di-kick. disuntik. Waduh, anak kecil pun di-kick. Parah. Lawan anak kecil pun tak sanggup, di-kick pula itu. Aduh, parah. Padahal artinya- anak kecil kan lugu, akhi. Nanya ya sesuai dengan apa yang ada di pemikiran dia kan. Belum Iya, ngerti dalil ini itu lugu lah. Fitrahnya Tapi di-kick. manusia itu. Tapi di-kick. Parah. Iya. Belajar terus ya. Jangan Iya. jangan berhenti belajar. Begini caranya, siapa namanya? Begini caranya ketika Bang Juma, saya dan lain-lainnya itu menyampaikan ketika debat gitu kan. Ambil pulpen, dicatat. Ini ayat ini begini, ayat ini. Nah, begitu caranya ya. Ya. Dicatatin semua biar tahu. Tadi Jangan juga di- juga Gimana? Akhi, Ya, maaf ya. Akhi. Tadi juga ada seumuran Ananda ini dari Toli-Toli juga dari Kendal. Oh, gitu, yang 14 cewek itu tahun. tadi. Yang cewek. Iya betul. Itu keren juga itu. Iya. Anu siapa sih sedot WC itu lari dia tadi. Udah aku mau kerja dulu. Iya. Lari dia. Beliau yang cewek itu mau belajar Bible. Mulai besok katanya. Ya takutnya dia nanti baca Yeskel 23 itu gimana kalau ketemu ayat itu? Ya, nanti tinggal dikasih kode aja bahwa data-data ini
jangan dibaca, jangan, ini tidak bagus bunyinya, merusak. Tapi Iya. saran saya satu, Miza jangan sampai begadang, gara-gara begadang nanti sekolahnya terganggu. Iya. Itu. Iya, kau Masih fokus libur sekolah. Nanti kalau sekolah fokus sekolah ya. Iya. Nah, sambil lalu aja. Kalau ada waktu daripada kau main kemana-mana atau trek-trekan pakai motor, mending nongkrongin kita, dengerin, catat. Apa yang kita sampaikan, catatnya baik ayat Al-Quran, baik itu Bible, catat. Insya Allah nanti kamu bisa. Nah, coba perhatikan sedang berdialog dengan Kristen itu nada suaranya seperti apa? Seperti Ah. menjelek-jelekan. Enggak, maksudnya taruhlah misalnya di sini ada Kristen, kemudian Nanda ini mau bertanya, itu seperti apa caranya? Apa tadi? Putus-putus. Ya, misalnya bertanya kepada Kristen itu gimana caranya bertanya? Apanya? Misalnya mau bertanya kepada orang Kristen, misalnya buktikan kepada saya bahwa anak Maria itu adalah Tuhan pencipta alam semesta beserta dalil. Bagaimana caranya bertanya? Ayo, saya mendengar. Ya. Saya ikuti Bang Juma ya. Ya. Begini. Buktikan bahwa anak Maria itu Tuhan. Gitu. Iya. Ya, nanti kalau bertanya kepada Oten itu nadanya harus benar-benar penekanan. Coba kamu buktikan kepada saya sekarang. Kalau apa yang dilahirkan oleh Maria itu adalah hakikat pencipta alam semesta disertai dengan dalil. Silahkan. Nah, gitu. Ya, belajar. Iya. Jadi pelajari intonasi juga nanti lama-lama. Bang Zuma, Oke. Bang Sugi, semuanya Umi pamit Iya, duluan Dek, iya, ya. Dek. Terima kasih Ya, oke, semuanya. makasih. Bunda Esti, Hati-hati di jalan, Bunda Rama. makasih. Iya. Oke, semuanya teman-teman di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua masih ada? Masih. Dua-duanya? Ya, Kakak ada? ada Cewek? Ada cewek? cewek. Hah? Cewek. Ada cewek. Oh, mantap sekali. Adiknya? Saya tidak punya adik, anakku. Ah, cuman berdua bersaudara berarti. Ya. Oke, Tanya kenalin ke Bang Juma. Misa, ini udah malam, mungkin waktunya memang untuk istirahat, tidur. Mumpung nggak sekolah ya, tapi Iya. Besok belajar lagi ya. ya. Iya. Saya Gak nonton- usah naik dulu di komal-komal Kristen. Ke komal Islam aja dulu belajar. Harusnya saya tidak terima masa Tuhan saya dihina begitu. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya. Iya. Kalau naik bawa sapu lidi, hantam bibirnya kalau dia kurang ajar gitu. Tapi nggak boleh menghina ya. Ya. Jangan menghina, nggak boleh. Iya. Saya tidak pernah menghina kok. Ya, Iya. betul. Dah. Ya. Masya Allah. Oke. Iya. Ida Ginting, selamat pagi. Ida Ginting. Ida Ginting. Wow. Ida Ginting. Wow. Ya, selamat pagi. Samrudi dulu. Astagfirullahaladzim. Tidak Apa gitu yang mau agama apa yang mau disampaikan, Bruk? Perempuan. Iya, kalau karo itu kalau manggil, kalau Batak kan boru. Nah, kalau untuk karo beruk. Kalau bolu, Nah, gitu. kue. Iya benar ya Kak Isti ya. Iya Beruk benar. itu monyet. Wih, saya nggak ngomong begitu. Beruk.
Monyet itu bodat, makanya Bang Juma ngatain aku bodat sembarang aja nih orang. Oh, bodat monyet. Bodat itu monyet. Udah dengerin apa kak? Bukan, kalau beru itu bukan. Suaranya kecil kali. Oh, suaranya kecil kak. Kalau Batak boru, kalau Karo itu beru. Bukan beru. Apa? Bro ginting. Iya, bro ginting. Beru ginting. Beruk ginting. Iya. Nah, iya. Menjua-jua. Iya. Menjua-jua. Sudah. Suaranya Hah? kecil sekali Suaramu suaranya, kecil. Mbak. Iya, soalnya ada anak-anak. Oh, kakak naik mau apa? Mau ditanya, bertanya? Tadi mau tanya sama yang samping itu ya Kristen kan, tapi orangnya Ih, ngomong apa sih? Kakak Islam apa Kristen? Saya Kristen. Oh, Kristen. Iya. Mau nanya yang mana ya? Yang tadi sebelah saya. Oh, itu Islam anak- itu. Cuma pakai nama Kristen biar dinaikin di tempatnya Bang Juma katanya. Pengen cuma sama Bang Juma Tapi gitu. kan itu sih namanya apa ya? Kayak sebenarnya itu nggak baik tahu. Iya, itu Sebagai- betul. Saya setuju itu nggak bagus. Namanya netizen itu kak ya, kalau udah terlalu ngefans itu bisa berbuat gila. Ini baru nama aja. Ada yang lebih gila lagi kan, namanya juga netizen kalau udah ngefans gitu Tapi kan. kalau kita Ya. menurut agama yang saling ya itu saling menghormati lebih baik gitu. Oh Kita iya nggak iya. harus kita menjatuhkan, menjelekkan atau membandingkan itu salah. Ya, tapi, Iya. tapi kan tadi dia naik nggak menjelekkan dan pada saat naik kita juga tanya dulu agamanya apa, Islam atau Kristen. Ditanya juga kenapa Islam bang katanya. Terus ditanya kenapa pakai nama Kristen supaya dinaikkan bang. Oke baik silakan apa yang disampaikan. Pada saat dia menyampaikan dia tidak menghujat, hanya dia bilang saya bertanya di roomnya Kristen. Nah salahnya di mana? Salahnya satu. Kian kau Ida mau ngapain kau naik? Kau mau curhat atau mau berdiskusi? Ini room diskusi. Kau kalau naik cuma curhat, mending kau di bawah. Udah suara kau kecil kali. Nah ini sama-sama orang Medan perang sono. Kok Medan Apa mana? he? Kok Medan mana? Kau Medan mana? Mau tahu kali kau Medan madaku? Jelas lah, tahu lah. Ayo ngomong berkelahi. aja nggak ada etika. Apa urusan kau? Apa urusan kau berdua? Nah, yuk. Jadi gini. Namanya yang nggak punya Nih. attitude toh itu. Edi Sinting dengarkan saya. Ida Sinting dengarkan saya begini. Jadi kalau nama Kristen aja dipakai orang untuk niat baik Anda keberatan, bagaimanalah kami ini yang melihat Bible, kitabnya orang Barat itu menggunakan istilah-istilah Islam di dalamnya. Itu kau pikir itu agamamu ini kok kayak gitu agamamu? Kitabmu Lari dia, aja lari. menggunakan kata Alkitab. Kata Allah ada di dalam, kata Nabi, kata Rasul, Roh Kudus, iman ada di dalam, Injil, apalagi syafaat, apalagi soleh, apalagi Rasul, apalagi Roh, apalagi Kudus, apalagi Hikmat. awal, akhir, kafir, hikmat, Injil, apalagi Musa, ayat, ada semua di dalam, dicuri masuk ke dalam. Ini orang menggunakan tulisan Kristen aja kau ngamuk, kayak kau mau keguguran aja kau. Wajarlah namamu Sinting. Ida Sinting. Minoritas berlagu ya. Minoritas nggak tahu diri. Merasa tersakiti kali, parah lah. Pak sadar dia. Pencuri, perampas, sok-sokan pula kau. Namanya Ginting. Oke. Bukan itu marganya, Bang. Oh, sorry. Namanya Ida. HP-nya kecil. Saya lihatnya sih. Namanya Ida, marganya Ginting. Bilang aja aku langsung Sinting karena dia langsung mau berantem. Naik ke sini mau berantem. Nye. Suaranya pelan kan. Ini lagi siksa kita ini. Nye. Aku sapa lah dulu ini si Semburit ini dari tadi diam nggak tahu agamanya apa. Semburit selamat malam, agama apa? Ini kan pantat kalau murid.
Semburit. Itu burit. Assalamualaikum. Ini semburit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi sebut pantat terus ini. Iya, lagian Bunda Rama itu tahu burit itu dari aku, Bang, karena aku baca ayat. Terus burit itu apa, Bunda? Burit itu pantat. Oh iya, aku baru tahu katanya. Astagfirullahaladzim. Ya, semburit. Ya, Kenapa apa-apa, nama semburit, apa-apa. burit? Ya saya soalnya pernah dengar tema semburit. Oh. Berarti kau asing juga ya tentang burit-burit. Silakan, apa yang Ya, kau apa yang mau sampaikan? disampaikan? Itu ada di Bible atau gimana ya? Nggak ada semburit, Bang, di Bible. Apa yang mau Semburit disampaikan, Bang? agamanya apa? Kristen atau Islam? Islam. Islam. Oh. Apa yang mau disampaikan, Bang? Kok nggak dibawa aja dia, Saya Bang? Islam. Ya dibawa aja ya. Terus Oh, juga saya, ada bang kata semburit bang. iya, Ulangan 23:17 bang. Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti. Dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti. Semburit bakti itu sodomi bang. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menempati salah satu nazar. Sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi semburit itu arti dari so, do, mi, sol. Ganti namamu. Berarti yang burit, Pak De. Burit. Semburit. Semburit apa semburit? Semburit. Semburit. Ganti namamu, Bang. Nanti ada yang Oh, panggil siap, kau siap. sodomi. keren kali Ustadz Sugi ya. Kok keren? Oke. Tidak Iya, panggil makasih. kau sodomi. Yang keren kitabnya Kristen lah, ada kata semburit. Emang nggak diraguin Ustadz Sugi. Good. Nggak, maksud saya kerennya karena bisa hafal Bible, tahu. Enggak lah. Saya udah hafal saya bang. Baru tahu kau, Bang. Selamat malam. Oke. Good. Ini ngeye dulu, ngeye selamat malam agama Pak. Selamat malam, saya Kristen. Oh iya bang. Saya mau tanya, kenapa di Alkitab itu ada Taurat juga ya? Suaramu kok letoy kali, Bang. Semangat dikit. Kenapa di Alkitab itu ada Taurat juga ya? Gitu, Jan. Kenapa? Iya di ya. Alkitab Kenapa di Taurat itu juga ada? Taurat? Di Alkitab ada Taurat. Dicuri, diambil, ditempel, Bang. Punya Yahudi. Oh, berarti kalau di Al-Quran tidak ada yang kayak anu juga ya, pencampuran gitu. Nggak ada bang. Tidak ada. Mana ada? Bang Juma aja bang Juma, biar nggak ngantuk dia. Ya, jadi gini deh. Kalau dalam Al-Quran itu cuman menjelaskan, misalnya menerangkan tentang Nabi Musa. Aduh, naik. Kok malah buka? Turunin Bani aja lah pakai simbol-simbol partai itu, turunin lah. Monggo Pada Bani Israel, wa isqala Musa inni rasulullahi ilaikum. Ya. Itu menandakan bahwa Allah sedang menerangkan bahwa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, terlebih dahulu Allah mengutus Nabi Musa alaihi salam kepada Bani Israel. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumaz fasiqin. Al-Quran menceritakan tentang keberadaan Nabi Musa alaihissalam yang diutus kepada Bani Israel. Nabi Musa kemudian diberikan kitab berupa Torah. Itu aja diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Berbeda dengan agama Kristen. Agama Kristen selain membahas Taurat, mengambil terjemahan Taurat, menempelkannya menjadi satu bundel, menjadi clipping. Jadilah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Padahal itu tak ada hubungannya antara kitabnya orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Tak ada hubungannya itu.
Jadi bedanya antara Al-Quran dan Perjanjian Baru, Al-Quran tidak mengambil terjemahan kitabnya orang menempelkannya kemudian di atas Al-Quran, sedangkan Perjanjian Baru kitabnya orang Kristen mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, agama Yahudi, lalu menempelkannya di atasnya dan menamainya dengan Perjanjian Lama. Di bawah saja. Begitu. Yang bertanya ini siapa ya? Nyanyi ini. Begitu ya. Oh. Jadi Alkitab itu bukan kitab wahyu yang diwahyukan dari yang di atas. Oh, bukan. Bukan. Itu hasil penyelidikan dan hasil tulisan sendiri. Jadi ya kalau Tritunggal itu juga bukan dari Alkitab. Tritunggal itu dari Bible. Ya, 1 Yohanes 5 nomor 7 ya, akhi. Ada 3 yang bersaksi di surga katanya kan. Kemudian Tritunggal itu adalah konsep yang dibentuk kemudian untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena adanya kemudian makhluk yang datang mengaku sebagai bintang timur. Begitu. Nah, sedangkan nabi-nabi termasuk Yesus itu mengajarkan tauhid. Satu Tuhan, la ilaha illallah, itu yang diajarkan Yesus di dalam Matius, di dalam Yohanes 17 nomor 3. Gitu. Oh iya Bang, makasih Bang. Nanti saya pelajari itu Bible. Ya. Usia berapa tahun? Nyanyi berapa tahun? 17 Bang, 17. Agama dari? Kristen Protestan. Protestan. Kenapa mau belajar mendalami itu? Siapa ragu? Iya Pak, sudah ragu. Ragunya kenapa? Ini kayaknya orang Sulawesi juga ini. Udah pernah naik sih. Tapi namanya kok nyanyi gitu? Akun kedua. Nyanyi banget ye. Oh. Orang Makassar kah? Iya Bang, orang Makassar. Di mana Ki tinggal? Di Makassar. Sudah menjelaskan sediang. Dekat rumah gitu. Iya, dekat rumah Jiki. Ya ketemu langsung Magi Paeng. Bawa Bible-nya. Bukan Ji yang pernah datang di saya di kantor ini, mengaku anaknya pendeta. Bukan. Bertemu bareng Suma, ngaku anaknya pendeta, mengaku lari dari rumah. Saya kasih biaya, saya kasih ongkos untuk ngekos. Tahu-taunya saya pulang lewat lewat kompleks apa ini? Manikuaya, ada gereja di situ di Auri, depan Auri, gereja Auri. Kulihat masuk di gereja, bagaimana itu? Bukan gitu. Sudah dianu itu, biayai. Iya, karena dia datang katanya diusir. Gitu. Dia temui saya di kantor. Dia tahu saya apologet, dia tahu tempat kerja saya, dia datang. Masih kuliah, tapi sudah masuk Islami, diusir dari rumahnya, dapat uang. Tapi tahu-taunya masih ke gereja, saya dapat di gereja. Ya, imannya tidak kuat itu. Ya, entahlah, saya tidak tahu. Itu dirimu atau dirimu? Bang Suma. Ya, itu nyanyi atau bukan? Maksudnya? Bukan. Oh, beda ya. Lois awok sabar. Beda orang berarti ya? Beda. Apa yang membuat kamu ragu terhadap agamamu? Ya, saya pernah lihat ada kata utusan. Banyak kalau itu. Yesus pun mau dipercaya sebagai Tuhan. Sabar dulu awok, kalau nggak kau dibawa aja dulu. Nggak sabar dibawa dulu. Lari dia nanti ke koma lain. Ya, bagaimana nyanyi? Ya, kayak lihat banyak kata utusan begitu. Ya, Yesus juga ngaku utusan kan? Iya, masa Tuhan mengutus Tuhan begitu. Pintar, pintar sekali. Ini tanda-tanda mualaf ini kalau anak-anak muda kayak begini, cerdas sekali. Gak mungkin Tuhan mengutus Tuhan. Nanti Ya, kalau walaupun Tuhan
bisa semuanya, tapi mungkin Tuhan tidak bisa merendahkan dirinya menjadi manusia. Betul, artinya Masya Allah. Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan. Begitu, betul itu. Tuhan itu bukan wujud, dia itu tidak bisa dilihat kan? Ya. Kalau dalam bahasa Islam, Tuhan itu wujud. Tapi wujud bukan dalam bahasa Indonesia. Wujud dalam bahasa Arab artinya ada. Tuhan itu ada. Iya ada, tapi tidak bisa dilihat. Yesus mengatakan dalam Matius 5:37. Betul. Syahadat mau kepala. Mari kita bersyahadat. Waduh, saya masih di keluarga yang sangat amat Kristen. Biarkan aja. Nanti begitu dirimu syahadat, mereka juga melihat kamu semakin baik, semakin hari semakin baik, mereka akan ikut. Gimana ya Bang? Susah juga. Kenapa soalnya bisa? Saya masih SMA. SMA mana Ki? Angkasa. Iya. Takut Bang. Kayaknya kalau kuliah mungkin bisa memang ambil langkah itu kalau kuliah. Amin. Belajar terus ya. Belajar. Saya lihat-lihat Bang Suma juga live tiap hari. Banyak kok orang Kristen yang marah-marah juga. Ada yang kooperatif begitu. Masya Allah. Ya syukurlah. Tapi kenapa orang Kristen suka apa lagi mengejek apalagi menyembah batu begitu. Emang menyembah batu betul kah Bang? Atau sebagai hanya sebagai itu penunjuk, apakah itu? Iya, jadi umat Islam itu ada yang di Islam itu ada yang disebut akidah, ada yang disebut muamalah atau syariat. Jadi akidahnya umat Islam itu adalah Tuhan itu satu, Tuhan itu tidak dilihat, Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Itu akidah. Nah, sekarang syariatnya Islam, tata cara ibadah salah satunya adalah menghadap ke kiblat. Gitu. Jadi bedakan berbicara mengenai Tuhan, berbicara dengan ibadah. Tuhan kami itu Allah, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Jadi tidak bisa kemudian dikatakan Islam menyembah ini, Islam menyembah ini, nggak bisa. Apalagi menyembah batu. Itu masuk ke dalam kaidah ibadah, materi-materi ibadah. Kenapa umat Islam kemudian sujud menghadap kiblat? Karena itu perintah. Kami satu, membuktikan bahwa Tuhan itu satu. Maka kami menyembah hanya kepada yang satu Tuhan, yaitu yang menciptakan alam semesta ini. Adapun kami sujud menghadap sana karena mempersatukan hati kami. Makanya umat Islam itu persatuannya kuat, karena hatinya juga satu. Seibarat satu tubuh umat Islam itu. Maka mereka beribadah kepada satu titik aja. Sebenci-bencinya kami sesama Islam, toh ibadah kami arahnya sama. Tuhan yang kami sembah sama-sama Allah. Jadi ngapain kita bermusuh-musuhan? Gitu, saudaraku nyenyek. Oh iya. Orang Islam tuanya itu- katanya pelayan gereja di Sudiang ya, nyenyek. Iya, majelis. Oh, majelis. Tapi kau orang apa? Tator asli Makassar? Asli apa Bang? Bapak Tator. Pantes. Oke. Banyak belajar ya. Ikuti Iya, saya ikuti saja YouTube-nya Guru live-nya, belajar. Oke ya, kita diskusi dulu ya. Udah ada Auten nih, si Nathan ini. Oke, sebelum ke Nathan, Ucok Simajuntak ya. Bentar dulu, Simajuntak selamat malam, agama apa? Ucok Simajuntak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Agama apa Bang? Assalamualaikum. Waalaikum. Oke. Dia udah Bang, ke Nathan aja. Nathan itu udah ada Oten Bang. Kita mau diskusi ya. Soalnya dari tadi nggak diskusi. Nih. Oke Bang, Ya. nanti ya. Halo. Ya. Iya, nanti ya Bang, kita Ini sambung mah ya ke bukan, Bu. Nathan aja dulu ya. Nathan silakan. Ya, saya menangkap tadi sekilas baru bergabung bahwasannya Islam itu bersatu.
sebenci-bencinya, tapi satu syariah kan begitu. Betul. Tapi faktanya sampai sekarang kalau Anda jujur ya bro, itu Timur Tengah itu, Arab sekelilingnya itu, mereka itu tidak ada kesatuan, malah mereka saling memusuhi. Dibandingkan, kita mau jujur, ini diskusi ya bro, dibandingkan dengan negara-negara Kristen mayoritas, Jerman, Inggris, Amerika sekitarnya itu, Australia, semua yang mayoritas sesama Kristen, itu tidak pernah terjadi saling kafir mengkafirkan. Sementara yang mayoritas Islam di Timur Tengah sana itu gigit-gigitan. Nah, itu bagaimana tanggapan Kamu Anda, tahu bro? Irlandia sama Inggris itu sampai sekarang konflik Protestan Katolik. Iya, konflik itu bukan berarti sampai kepada ranahnya kafir mengkafirkan sehingga ada dendam. Bukan kafir mengkafirkan lagi, bunuh-bunuhan. Kafir mengkafir. Seperti Sunni sama Syiah kan sampai sekarang kan tidak ada kura-kurnya, bro. Syiah itu kan bukan Islam. Ah, itu tadi, menurut kalian yang nggak Islam, kalian yang kafir menurut dia. Itu masalahnya. Jadi kalau Anda bilang tadi framing seperti itu, di lapangan faktanya seperti itu. Dan yang paling menyakitkan lagi, orang-orang yang TKW kita kalau di negara-negara Arab sana, walaupun agama Islam yang kita kirim ke sana, cenderung mereka mengalami pelecehan seksual. Coba itu bagaimana pendapat Anda? Kalau Protestan dengan Katolik mengaku segereja. Pernah Katolik mengaku Kristen? Yang dimaksud, gini, tunggu, sabar dulu. Yang dimaksud kemudian bersatu itu umat Islam. Karena di dalam Al-Quran itu memang sudah sangat jelas diterangkan bahwa umat Islam itu, ya, semakin mereka mencintai Allah, Allah akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hatinya. Itu fakta. Kami saling menyayangi satu sama lain. Kalau ada pertikaian itu bukan karena faktor agama, pasti kemudian mereka itu ada faktor sentimen, politik, ekonomi, bisnis, dan seterusnya. Itu bukan karena Al-Quran mereka ribut, bukan karena Nabi Rasulullah mereka ribut. Itu pasti tuh. Tapi kalau kalian beda, menentukan Yesus itu Tuhan atau hanya utusan Tuhan, kalian beda. Makanya kenapa muncul Protestan? Apa alasannya Protestan itu muncul? Karena protes terhadap Roma Katolik. Nah, muncul lagi nanti sekte baru karena protes kepada yang lebih tua. Itu di agamamu. Kalau di kami tidak. Kami tetap menyembah hanya kepada Allah dan menjadikan Nabi Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kami. Tidak ada pertikaian, tidak ada pertentangan tentang itu. Kalau ada pertikaian mungkin karena faktor ekonomi, atau karena faktor politik, atau karena faktor bisnis, dan seterusnya. Belakangnya kafir juga itu, Ahi. Ya, gimana? Belakangnya kafir juga itu yang bikin kisruh itu di Timur Tengah. Ya, atau adu domba dilakukan oleh kafir laknatullah. Kenapa bisa begitu? Karena kafir ini kan pembuat senjata, pembuat rudal, pembuat mobil perang, pesawat tempur. Kalau tidak tercipta perang adu domba, senjata-senjata mereka tidak laku, maka mereka kemudian bikin adu domba, tipu-tipu, muslihat. Namanya juga pengikut setan. Sama seperti Irak kemarin, difitnah Irak ini adalah produksi rudal pemusnah massal, tapi faktanya enggak. Ternyata apa? Cuman minyak buminya yang mau dicuri sama negara kafir laknatullah. Ya namanya juga penganut agama setan kan gitu ya. Jadi mereka mengupayakan supaya negara-negara Islam ini berpolitik dan mereka saling serang satu sama lain. Siapa pelakunya? Pengadu domba ini ajaran penyembah setan. Itu fakta, itu fakta. Itu fakta. Gak bisa aku pungkiri itu. Sedangkan orang Kristen, Bang Juma, tunggu. Sedangkan orang Kristen penyembah bintang timur itu antara Katolik dan Protestan itu tidak bisa satu tempat ibadah menyembah kepada apa yang mereka sembah, nggak bisa. Tidak bisa. Kenapa di Kristen itu agama bisnis. Kristen itu agama pulus. Jadi persaingan jemaat itu berdampak kepada dompet. Kalau di Islam tidak. Namanya juga agama setan. Jadi selalu ya kekuatan yang mendukung di dalamnya itu adalah uang.
Makanya rebutan jemaat. Itu yang terjadi di agama penyembah bintang timur. Begitu Saudara Nathan. Oke, saya nangkap poinnya. Dan memang gaya-gaya debat dialog Bang Juma dari dulu kayak gini. Oh iya, memang terhadap penyembah setan saya harus keras memang. Agama setan, penyembah setan. Betul, Iya. Betul. Nah, jadi kalau saya bilang seperti ini, bagaimana contohnya? Agama yang munculnya 600 tahun setelah Yesus datang, yang sumbernya yang disebut Allah itu, dan entah datang dari mana, dan pesannya itu dari wahyu Jibril, tapi isinya pesan tersebut sama dengan Bible sebelumnya, itu bisa saja saya bilang itu wahyu setan. Anda pasti tersinggung. Anda tersinggung nggak? Tunjukkan enggak. Enggak tersinggung karena saya tidak menyembah setan. Yang Anda tersinggung itu karena Tuhanmu mengaku bintang timur. Wahyu 22 nomor 16. Nggak ada yang itu salah. baru. Bro, Wahyu 22 ayat 16 itu berbeda dengan bintang timur yang di Yesaya. Walau Apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya biar saya kasih tahu. Bedanya. Silakan. Bintang timur yang di Yesaya itu dalam tradisi Yahudi itu penyebutan kepada Hillel bin sebutan iblis, ya. Lucifer ya. Nah, sementara bintang timur yang gilang gemilang ini, jadi seperti ini. Contoh seperti akulah terang. Terang ini bisa juga terang yang palsu. Enggak usah, buktikan aja jujur. dulu. Buktikan dulu. Jadi bahwa Lucifer dan yang makhluk mengaku sebagai bintang timur itu beda. Coba buktikan. Saya tidak beda. Jelas berbeda. Bintang timur. Bedanya di mana? Bedanya bintang timur yang gilang gemilang adalah bintang timur yang original, sementara yang di sana hanya menyamar-nyamar menyamai Allah, seolah-olah dia menjadi terhebat di antara semua malaikat. Mengaku bintang timur, ternyata dia jatuh. Berbeda di situ. Setelah jatuh, bintang timur yang gilang setelah gemilang jatuh datang kepada Pulau Patmos, mengaku kalau dia adalah bintang timur. Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa yang datang mengaku bintang timur? Siapa? Yesus Kristus, Tuhan kami, Tuhan Dari semesta mana alam. Anda tahu bahwa itu Yesus yang datang? Dari firman-Nya dia menjadi hakim. Anda boleh baca Wahyu itu sampai habis. Ya justru karena itu bintang timurnya mengaku hakim. Bukan bintang timur, memang bintang timur itu kelak nanti jadi hakim. Apa di mana Yesus ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel mengaku sebagai bintang timur? Pernah? Kenapa tidak pernah? Bintang timur Buktikan di mana Yesus pernah mengajarkan kepada muridnya bahwa akulah bintang timur. Di mana? Yesus bahkan ketika dia masih hidup bukan hanya sekedar bintang timur. Mana buktikan dia Yesus mengaku bintang timur. bahkan mengajarkan bahwasannya aku dan Bapa itu satu. Lebih daripada itu. Lebih daripada bintang timur. Bintang timur itu terlalu kecil. Kadang di dalam buktikan dulu di mana Yesus mengatakan. Di mana? Di Wahyu saja. Ya, di Wahyu dikatakan dia anak domba. Jadi ini sebutan-sebutan sebagai bintang timur, anak domba Allah, itu sebutan kemuliaan. Buktikan dulu. Masalahnya, Bro, Anda menafsirkan kitab yang bukan kitab Anda. Saya tidak menafsirkan. Anda buktikan di mana Yesus pernah mengaku dia adalah bintang timur sebelum dia terangkat ke langit. Mana buktikan? Tidak harus mengaku, Bro. Iya. Yesus tidak juga harus mengaku. tidak mengaku. Berarti makhluk yang datang mengaku bintang timur itu siapa? Tidak ada makhluk, itu penglihatan yang langsung Yesus sendiri datang memberitahukan bahwasannya dia adalah bintang timur. Di mana Yesus pernah mengaku bintang timur sebelum ada pengakuan dan tuduhan fitnah makhluk datang. Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur. Itu di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Di mana? Di mana? Anda menghujat kitab Wahyu di sini, Bro. Iya. Saya Iya. bertanya. Anda berani mengatakan, Yesus Bro, mengaku? Anda berani mengatakan itu iblis. Anda sering framing itu iblis. Jelas Wahyu. itu iblis. Itu jelas Anda. itu iblis. Jelas Iya. itu iblis. Karena Yesus tidak pernah mengaku bintang timur. Kutanya, saya ulang lagi. Pernah tidak Yesus ketika datang kepada Bani Israel mengaku bintang timur? Pernah nggak? Jujur. Ngapain juga harus ngakui? Ada banyak juga yang tidak diakui di sini. Saya tidak tanya mengapa juga. Saya tanya sama. Pernah nggak Yesus mengaku sebagai bintang timur kepada muridnya Bani Israel? Pernah nggak? Maksudnya Yesus ke Bani Israel kepada murid-muridnya. Iya, Muridnya bukan ke Bani Israel.
Muridnya itu Bani Israel. Mana Iya, ada muridnya tapi- Bani Kamfret? Nggak ada. Iya, Sekarang maksudnya, saya tanya. saya kira Yahudi. Saya ulang lagi. Pernah tidak Yesus mengajarkan Bani Israel kalau dirinya adalah bintang timur? Pernah nggak? Di selama hidupnya tidak ada. Ketika Alhamdulillah. ketika menampakkan diri ada. Iya. Nah, sekarang Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24, sebab Yesus palsu akan datang. Nah, Yesus palsu yang dimaksud Yesus itu yang mana? Jawab. Yesus palsu itu Yesus artinya juru selamat palsu, yaitu Muhammad. Pandai-pandaian, kitabmu jelas mengatakan bahwa ketika penyesat itu datang, dia akan menggunakan namaku dan mengatakan akulah dia. Itu siapa? Muhammad itu. Nenekmu kiper, orang sesat kau. Nah sekarang Yesus mengatakan, abad di mana Nabi Nabi Muhammad? Di mana Nabi Muhammad pernah mengaku sebagai Mesias? Tunjukkan dalilnya. Dia mengaku sebagai utusan Allah kan? Di mana dia mengatakan dia Mesias? Coba. Utusan Allah itu sama dengan Mesias. Tidak ada Yesus mengatakan waspadalah kepada yang mengaku sebagai utusan Allah. Yesus mengatakan waspadalah sebab Mesias palsu. Artinya Yesus palsu. Nah, mana Yesus palsunya? Mana? Orang yang mengaku sebagai juru selamat. Mana Yesus palsunya? Aku tanya samamu. Mana Yesus palsunya? Itu menurut saya itu Muhammad itu abad ke-6. Nenekmu kiper, makanya kau bersunat supaya otakmu itu terbuka. Di situ jelas dikatakan di dalam Matius 24 nomor 24, Mesias palsu dan nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus palsu. Itu siapa pelakunya? Sekarang dulu coba Wahyu 22 ayat 13 itu menurut Anda apa yang Anda tafsir di situ? Sekarang nggak usah terlalu jauh. Anda sudah mengakui Yesus yang asli tidak pernah mengaku. Dengar, Yesus yang asli tidak pernah mengaku sebagai bintang timur. Saya akui. Mesias atau Yesus palsu mengaku bintang timur. Oh tidak. Yesus mengatakan dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya. Cocok logi. Bintang timur itu apa? Saya bintang melihat timur itu apa? Bintang timur itu ini. apa? Bintang timur itu cahaya atau bukan? Iya. Cocok ini guru tololigia nih. Malu. Iya, ada tafsir sesuka hati. Malu menyembah Lucifer, malu menyembah bintang timur. Wahyu 22. Anda sudah mengakui Yesus tidak pernah mengaku sebagai bintang timur. Lalu kenapa ada makhluk mengaku aku Yesus bintang timur? Siapa itu? Siapa itu? Yesus sendiri. Dari mana Anda tahu? Dari ayat Wahyu 22 ayat 13. Yesus mengatakan dia akan datang nanti di akhir zaman ditandai dengan bintang-bintang berjatuhan dan langit berguncang. Itu kata Yesus dalam Matius 24 nomor 27. Camkanlah sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Berarti yang datang kepada Paulus ngaku sebagai Yesus itu adalah Yesus palsu. Itulah bintang timur, Lucifer. Anda menghujat. Anda menghujat. Itu iblis, itu setan. Itu setan. Kecuali Anda dengar. Dalam Lukas 1 nomor 11 dikata Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus yang terangkat ke langit, kamu akan melihatnya datang dengan seperti engkau melihatnya ke atas. Berarti Yesus turun untuk keduanya bersama dengan jasadnya. Berarti yang datang hanya suara itu siapa? Yang datang hanya suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Siapa itu? Itu siapa? Nenek lo kiper. Itu siapa yang datang ngaku seperti Yesus? Yesus mengatakan sebelum dia terangkat ke langit, apa? Dia katakan, waspadalah kepada nabi palsu yang mengaku bertemu dengan Yesus palsu. Ayo, 20 tahun, dengar, 20 tahun. 20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, muncul makhluk mengaku Yesus. Itu siapa? 70 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, ada makhluk datang mengaku sebagai bintang timur. Itu siapa? Cuma Wahyu 22 13 siapa ini? Iblis juga. Wahyu 22 13. Silakan Anda bacakan. Saya bacakan ya. Wahyu 22 13 ya. Silakan.
mulai 12-nya, sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian dan yang terakhir. Ini Lucifer juga? Yes, inilah Lucifer yang ingin menyamai Tuhan. Baca Yesaya 14. Yesaya 14 coba. Coba kau tunjukkan kepada saya dengar. Dengar. Bang Nathan, tunggu ya. Coba kau tunjukkan kepada saya. Begini berdebat begini. Coba kau tunjukkan. Sabar Bang Suma. Ini penyembah Lucifer juga. Ini penyembah Lucifer juga. Diam dulu, penyembah Lucifer, diam. Coba kau tunjukkan pada saat Yesus mengajar kepada murid-muridnya, Yesus pernah mengaku sebagai AO, Alfa dan Omega. Silakan. Oke. Silakan. Jadi di mana Yesus pernah begini Bang Nathan, begini. Satu-satu penyembah Lucifer, satu-satu ngomong. Iya, sabar. Beginilah akibat kalau tiap hari dibaptis ya Bang Nathan. Jadi dia kasihan sekali. Buktikan di mana Yesus pernah mengaku Alfa dan Omega. Buktikan di mana Yesus pernah mengaku akulah awal, akulah akhir. Buktikan di mana Yesus pernah mengaku bintang timur. Buktikan. Saya mau buktikan. Bisa. Oke, silakan. Jadi Bang Suma tiap hari dibaptis. Silakan. Air ruduk baptis dia tiap hari dia. Baptis artinya apa? Baptis artinya apa? Baptis artinya apa? Mau kembali ke masa lalu kah? Iya. Baptis artinya apa? Jawab. Baptis artinya apa? Air ruduk. Artinya baptis air ruduk. Baptis artinya apa? Ayo. Air ruduk artinya air ruduk. Ya sudah. Dasar bahlul. Saya mau bukti. Nah, silakan Anda buktikan. Yesus pernah mengaku Alfa dan Omega. Yesus pernah mengaku bintang timur. Buktikan. Iya, saya mau buktikan. Silakan Bang Juma ya. Juma, kenapa kau nggak pernah masuk ke Komal kami lagi? Silakan. Kenapa di kandang terus? Kau yang nggak terima, kau yang takut. Bang Mana Juma ada? Nggak ada. Sudah nggak pernah lagi. Udah lama nggak naik. Silakan Omega, silakan. Di mana Yesus pernah mengajarkan kepada Bani Israel kalau dirinya adalah Hilal bin Zakar. Ayo, silakan. Udah, kalau kau gak mau itu udah turun kau, udah selesai. Banyak cerita kau. Nathan itu. Mana silakan, jawabannya? Di mana Yesus selama 3 tahun mengajar, dia mengatakan dirinya adalah Alfa dan Omega. Akulah awal, akulah akhir. Oke, biar saya jawab. Makanya gini, bro ya. Di mana? Anda jangan langsung menghujat. Berani-berani mengatakan itu Lucifer. Ya Lucifer lah. Di mana? Buktikan. Di mana Yesus mengatakan dirinya sebagai AO? Makanya dengar, saya mau buktikan. Yesus ketika di bumi, dia memang datang sebagai inkarnasi, sebagai manusia, tapi sekaligus memiliki hakikat ilahi. Oke, di mana hakikat ilahinya? Mana hakikat ilahinya di mana? Setelah dia hakikat ilahinya mana? Tunjukkan. Nanti saya tunjukkan. Sepotong aja sekarang. Nanti tunggu dulu. Saya lanjutkan. Ini yang mau saya kasih tahu. Ketika dia naik ke sorga dan setelah dia bangkit dari kematian, maka hakikat ilahinya yang berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Jadi perhatikan yang saya ajari. Ini pendeta yang ngajari, bro ya. Ngarang bebas. Oh, pendeta ternyata ini. Perhatikan. Jadi ketika Anda menghujat ayat ini dari iblis, Anda sungguh kejam, bro. Sungguh kejam. Memang setan. Yang kau sembah itu setan. Buktikan. Buktikan. Ini justru kalau itu Yesus, buktikan. Justru karena Yesus dalam hakikat ilahinya, dia berkuasa. Ini yang kau sampaikan. Yesus dalam hakikat ilahinya. Bukan itu ajaran saya. siapa? Bukan saya yang menyampaikan. Di mana Yesus mengajarkan? Ini. Dengar. Di mana Yesus pernah mengajarkan dirinya punya hakikat keilahian? Di mana? Di ayat ini dia mengajarkan hakikat ilahi. Di mana Yesus mengajarkan dirinya adalah punya hakikat keilahian? Di mana? Ketika masih hidup maksudnya, atau setelah terangkat? Ketika jadi manusia. Terangkat, Yesus tidak ada lagi menyatakan firman. Kenapa? Di dalam di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Tidak ada lagi firman. Ngarang ini ngarang bebas. Yohanes 17:8 baca.
Itu bukan begitu maksudnya. Itu bukan begitu maksudnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Muhammad Penyembah ya setan, Rabbi. penyembah Ya setan. Muhammad dari gua. Penyembah setan, penyembah setan. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia masih punya firman? Ayo. Ini dia. Wahyu Di mana? 22 ayat 12 dikatakan sesungguhnya Justru yang berbicara itulah Lucifer. Lucifer inilah yang berbicara. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, ini yang menghujat awal dan yang ini. akhir. Itu Lucifer yang ngomong kayak begitu, bukan Yesus. Juma, Anda mewakili seluruh Islam atau seluruh ustadz ini ngomong? Saya Anda mewakili menghujat. diri saya sebagai seorang apologet. Tunjukkan kalau 3.000. saya menghujat, tunjukkan. Mana hujatan saya? Anda menghujat dan menafsir ayat ini di posisi Yesus. Hujatan saya. Yesus Wahyu. mengatakan, sebelum terangkat ke langit akan muncul Yesus palsu. Nah, ini Yesus palsunya nih. Bu, ini. itu kan mau Sesungguhnya Anda. Aku datang segera. Aku akan membawa upahku untuk Itu membalaskan maumu. setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, pertama dan kemudian yang awal. Ini Lucifer yang ngomong. Anda suka-suka Anda memang ya, suka-suka Anda. Parah. Ya. Di mana Yesus pernah mengatakan ini? Di mana Yesus pernah mengatakan ini? Di mana Yesus pernah mengatakan ini? Di mana? Segala firman telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Di mana firman ini pernah diucapkan oleh Yesus? Bro, sejak Yesus terangkat ke sorga, dia sering menampakkan diri. Nah, Bahkan justru itu. setan juga. Justru itu Yesus mengatakan waspadalah, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku. Dan Itu Yesus orang. mengatakan apabila Ini ada Yesus. orang berkata, dengar, Yesus mengatakan apabila ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Ayo. Berarti ketika Anda mengatakan ada Yesus datang mengaku dari surga, saya tidak percaya dong. Saya kan waras. Memang kalau ada manusia yang mengaku dia juru selamat dan nabi dari Arab apalagi, ya memang nggak perlu dipercaya. Di dalam Matius 24 itu tidak berbicara seperti itu. Di dalam Matius 24 dia ceritakan, jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam penjara, jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua ditandai dengan cahaya yang berkilat dari timur sampai ke barat. Ayo. Siapa yang pernah ke padang gurun mengaku bertemu dengan Yesus? Siapa? Paulus. Siapa? Ayo. Siapa yang pernah di dalam penjara mengaku bertemu dengan Yesus? Siapa? Bapak-bapak, siapa? Paulus. Parah kali kau. Nah, kali kau nuduh. Makanya kau baca dalil, katanya pendesta. Kok larinya ke pendusta? Udah, jadi Anda tadi mau ayatnya bahwasannya di mana Yesus mengatakan dia mau muncul menampakkan diri. Ya, di mana? Matius 18 ayat 20. Matius 18 nomor 20. Oke, kita baca apa yang dikatakan di sana. Itu tak ada sama sekali bahwa dia akan menampakkan diri kepada orang yang ada zaman dia hidup atau sesama dengan dia. Sebab di mana 2 orang 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini ada di tengah mereka bukan datang mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, tidak datang mengajarkan dirinya sebagai bintang timur. Maksudnya di sini orang berkumpul dalam nama Yesus, pasti Yesusnya ada di sana. Kenapa? Karena mereka mengatakan, mengimani dan mengajarkan dan mengamalkan ajaran Yesusnya, bukan mengamalkan ajaran Lucifer. Mana buktikan di situ dia mengatakan. Saya buktikan ya, perhatikan ya, bro ya. Silakan. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini lagi hidup Yesus ngomong. Inilah omnipresent, maha hadir. Maha hadir. Di situ tidak berbicara mengenai bahwa dia akan hadir, nggak ada cerita. Apabila saudaramu dengar. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan, engkau bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Kemudian baru ayat 20-nya
Tidak ada hubungannya dengan bintang timur. Paham? Bro ya, bahwasannya Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, bahwasannya ketika kamu berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya omnipresent, maha hadir. Jadi, waduh, tunggu dulu dong, kasih waktu. Kamu kan panjang ngomong, perhatikan dulu bro. Jadi, ketika Yesus dalam keilahiannya bangkit dari antara orang mati, kebangkitannya itu dia sering memunculkan diri kepada, bahkan sampai hari ini banyak orang melihat penglihatan Yesus dan bertobat. Ya itulah Yesus palsu itu. Karena Yesus mengatakan barang siapa. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Jelas kok di situ dalilnya Yesus mengatakan jangan kau percaya. Bro, bedanya kalau iblis yang datang, kita jadi tukang kawin sana, kawin sini. Tapi kalau Yesus yang original datang bertobat, tinggalkan dosa. Tidak ada ke situ. Tidak ada ke situ dalilnya, enggak ada. Dalilnya tidak begitu. Dalilnya Yesus palsu ketika dia datang, dia mengajarkan memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus. Jangan kau tipu-tipu di sini, Jeng. Enggak ada kayak begitu, Tuyul. Udah menghujat ini. Dikatakan, kamu kan terlalu sering menghujat loh bro. Memang kamu itu, sering. Iya, jadi perhatikan ya. Ini keilahian Yesus yang berkata, aku yang berkuasa akan kuberi upah kepada siapapun menurut perbuatannya. Bayangkan Yesus berkata seperti ini, Anda bilang ini Lucifer. Anda sungguh keji bro, sungguh keji. Kalau Anda mewakili Ustadz, ini bahaya ini bro. Makanya Anda jaga dong, ada remnya dikit. Anda tafsir-tafsir sesuka hati. Aku adalah Alfa dan Omega, ini firman Allah ya, firman Elohim. Kami juga bisa bilang Allah, gak masalah. Allah itu sudah ada abad ke-5. Kamu itu menipu, kamu itu nipu kau. Coba tunjukkan dalilnya. Coba kau tunjukkan dalilnya. Apa itu? Bahwa tanda-tanda Mesias palsu itu mengajarkan kawin-kawin. Mana dalilnya? Oh, tanda-tanda Mesias palsu ya udah pasti kawin, perang, kafir. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ada bendera hijau di Wahyu juga. Coba di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Dalilnya itu pengikut iblis itu ada bendera hijau dia. Sebentar. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bendera hijau di Wahyu. Wahyu lagi. Ya. Itu Wahyu bisikan kalbunya dari Lucifer. Itu tadi ada langsung menghujat aja toh. Oh iya. Kecuali Anda bisa membuktikan bahwa yang datang kepada pengarang kitab Wahyu itu adalah Yesus. Buktikan, mana buktinya? Hanya karena suara. Akulah Yesus, bintang timur. Hanya gara-gara itu aja. Padahal Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu tanda-tandanya pengikutnya apa? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, dan bernubuat pakai namaku. Apakah umat Islam? Bukan, itu Kristen. Paham? Sampai sini? Di sini ada ayatnya bahwasannya tanda-tanda nabi palsu ini seperti ini. Wahyu 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Hijau kuning ini lambang salah satu bendera tertentu. Dan orang menunggangnya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Jadi aliran ini bisa tergolong sangat-sangat keji dan kejam, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan sampar dengan binatang-binatang. Mana nabi palsunya mana? Nabi palsunya mana? Ya ini tadi. Mana di situ? Mana perkataan Yesus mana tentang nabi palsu? Mana di sini? Mana perkataan Yesus di sini? Ini sedikit pun tidak ada perkataan ini, hanya tulisan pengarang kitabmu karena kerasukan Lucifer. Ketawa, mana buktikan perkataan Yesus itu nabi palsu? Sedangkan Matius 7, tanda-tanda nabi palsu itu jelas sekali memanggil aku Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Penyembah Lucifer, kucuk kau itu. Para kali. Ini biar saya kasih tahu apa kata Yesus tentang nabi palsu.
Waspadalah, ini Matius 7:15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Berarti dia pura-pura seperti baik orangnya, pura-pura baik. Bukan begitu tuyul. Penipu, bukan begitu. Maksudnya adalah serigala nyamar domba, artinya non Yahudi ngaku Yahudi, kucluk. Parah kali. Domba itu Bani Yakub. Diam. Kau penipu, diam kau nipu. Kalau kau cuma nipu, bisanya nipu, kau turun dari sini. Ku sepak mulutmu nanti. Kau nipu-nipu terus. Di dalam Matius 7 dikatakan nyamar domba itu berarti nyamar Bani Israel. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Kau Bani Yakub rupanya pencuri. Hah? Hei. Tikannya saya baca ulang sekali lagi. Kau itu Bani Israel. Ini nggak ada hubungannya dengan Bani, itu tafsir Anda. Yang disebut domba adalah Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Kau Bani Yakub. Menyamar seperti domba itu menyamar seperti domba itu maksudnya menyamar seperti Bani Israel, Bani Yakub. Itu Kristen. Paham kau? Anda tahu alegoris domba dengan serigala. Udah turunkan monyet ini, turunkan. Monyet ini turun. Domba dan serigala. Penipu turun. Kau ke gereja colok pantat pendeta, jilat tanganmu, biadab anjing. Serigala itu Roma, benderanya serigala dia. Kau dialog aja yang baik, jangan kau pelintir kitabmu sendiri, asu. Dialog aja. Nabi-nabi palsu larinya ke Wahyu 6. Nabi-nabi palsu itu Matius 7. Tanda-tanda buah dari nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda nabi palsu, anjing. Tipu-tipu dasar kau, biadab penyembah setan kau. Masih mau datang besok? Panggil Asu aja bang, biar agak lembut bang. Iya, Asu masih mau datang besok penipu. Bang Sunga. Ya, apalagi minyak. Paulus kan dari orang Farisi ya. Ya gimana? Paulus kan orang Farisi, terus Yesus pernah bilang waspadalah kepada Paulus. Iya betul. Oh. Iya, waspadalah kepada Paulus. Kenapa? Paulus itu orang Farisi. Dan juga Anda lihat di dalam Kejadian 49 nomor 27, dia panggil anaknya. Yakub memanggil anaknya, wahai Benyamin, kadia sini, duduk di sini di sampingnya ayah. Kenapa ya? Keturunanmu nanti seperti serigala, mencuri lalu membagikan hasil curiannya. Paulus di dalam Filipi 3 mengaku keturunan Benyamin, orang Farisi, mencuri kitabnya orang Yahudi, membagi-bagikannya kepada Roma. Jelas itu tergenapi. Jelas itu. Matius 23:15 lagi. Matius 23. Betul. Matius 23. Waspadalah kepada ahli Torah, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang munafik. Paulus itu munafik. Di dalam Yohanes 2 Korintus berapa itu, akhi? 9:20. Apa dia katakan? 1 Korintus 20. 1 Korintus 9:20 ya, akhi ya. Ya. Nah, dia mengaku apa? Kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi, supaya saya bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang yang menganut ajaran Taurat, saya mengaku sebagai penganut ajaran Taurat, meskipun saya tidak taat kepada Taurat, supaya saya bisa memenangkan banyak orang menganut ajaran. Ini apa namanya? Munafik. Serigala berbulu anjing. Itu jelas itu. Oke? Nah, di dalam Matius 23 nomor 15 dikatakan, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang munafik yang tadi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamanya. Setelah menjadi pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mendirikan sebuah agama? Siapa? Siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama Kristen? Siapa? Tidak ada kandidat lain kecuali Paulus. Maka lahirlah agama penyembah bintang timur. Sekarang saudara menyek, saya mau tanya. Yesus di dalam Wahyu 26 nomor 16 mengaku bintang timur. Apakah Anda masih menyembah Yesus yang mengaku bintang timur ini? Jelas
kalau sebenarnya Yesus sudah bilang dia sudah terangkat, berarti dia tidak bisa lagi menunjukkan jati dirinya kan? Berarti itu setan, iblis kan lebih betul. Bahkan pendeta ini siapa? Mongol, pendeta Mongol apa yang dikatakan? Tidak mungkin Yesus itu naik turun, emangnya teh celup. Nah itu yang dikatakan pendeta Mongol. Ada orang tapi dia nggak mau syahadat, Pak De. Tapi dia nggak mau syahadat. Enggak apa-apa, tapi dia jujur. Tidak mungkin Yesus itu naik turun kayak teh celup, kata pendeta Mongol. Iya. Iblis itu lebih pintar. Saya juga pernah. Jangankan Paulus, Yesus aja dikibulin sama iblis, dicobai. Apalagi cuma seorang Paulus. Oh, selesai sudah kalau iblis. Ganti namamu apa? Biar enak dipanggil. Kalau Paulus bener, masa iblis teriak-teriak mempromosiin Paulus? Lihatlah ini, Rasul utusan Allah yang maha tinggi, yang membawa keselamatan. Masa iblis punya kepentingan seperti itu, padahal dia musuh Tuhan, masa? Nggak benjing. Parah. Pendusta tadi itu mau pendusta. Hanya satu nabi yang didukung iblis, yaitu Paulus. Setahu saya sih, setiap nabi itu musuhnya iblis. Lah ini kok malah Paulus didukung sama iblis. Roh tenong gimana coba, mikir dong, ten. Betul. Gitu ya. Jadi pertama, Yesus tidak pernah mengaku bintang timur. Yesus tidak pernah mengaku akulah awal dan akhir. Sementara di dalam Yesaya 14 mengatakan bahwa bintang timur itu naik ke atas awan-awan, mau menyamai yang maha tinggi. Oke? Paham sampai sana? Coba lihat Matius 28 nomor 19. Nomor 18. Kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Ini siapa yang membisik begitu? Siapa? Iblis. Jelas itu. Yesus tidak pernah mengatakan yang lebih daripada itu, nggak pernah. Bahkan pesan Yesus hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku sebagai apa? Utusan. Nah, itu ajaran Yesus kepada murid-muridnya. 20 tahun kemudian muncul Paulus, merubah Yesus yang hidup kekal adalah mengakui dirinya sebagai utusan. Hidup kekalnya berubah menjadi Yesus itu adalah Tuhan. Siapa yang mengikuti ajaran Yesus bahwa dia adalah utusan? Umat Islam. Siapa yang mengikuti ajaran Paulus bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Orang Kristen. Kalau Yahudi. Dari mana Paulus dapat ilmu? Dari makhluk yang datang mengaku Yesus kepadanya. Karena sejak makhluk itu datang mengatakan, Akulah Yesus. Sejak itu pula Paulus mulai menuliskan buku. Lahirlah buku 13 kitab yang kalian imani. Betul. Iya. Sebelum makhluk itu datang kepada Paulus, Paulus adalah orang yang taat menurut dia di dalam Filipi 3. Aku taat, tidak bercacat ketika saya masih jadi murid Gamaliel, ketika dia masih menjadi murid Gamaliel. Tapi setelah kemudian dia kedatangan makhluk itu, seketika dia mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah sampah. Siapa yang mengajari Paulus mengatakan hukum Tuhan itu adalah tai? Yang ngajarin Paulus ini siapa yang mengajarkan itu? Iblis. Tidak mungkin Tuhan mengatakan. Mungkin seorang Tuhan, tidak mungkin seorang Yesus. Tidak mungkin Yesus mengajarkan Paulus untuk mengucapkan hukum Taurat itu adalah tai, sampah, kotoran. Tidak mungkin. Pasti ada makhluk lain yang mengatasnamakan dirinya Yesus, yang mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Sang Yang Maha Tinggi. Itu sudah pesan Yesus. Waspadalah. Haleluya. Lanjut. Oke, aku nyapa dulu. Alpin Manurung, selamat malam. Agama Pak Jemen udah tahu Kristen ya. Alpin Manurung.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kirain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Coba dong. Kita nunggu Oten Bang. Oh, Oten Bunda ya. Oke, baik. Iya baik. Bang. Kita kan mau diskusi. Iya. Kalau saya sih pengen nanya sama saudara kita Kristen ya, itu aja sebenarnya. Kepingin banget sih. Ya, silakan. Situ silakan, ada si Nyeyeye Kristen, Jeman Kristen. Iya. Bang Nyeyeye, boleh tanya Bang Nyeyeye? Boleh. Bang, saya mau nanya tentang Yohanes 1 ayat 1 tuh Bang. Kenapa tuh Bang? Ya, pada mulanya adalah firman kan begitu ya. Nah itu yang berkata itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu siapa itu Bang? Sang pencipta langit dan bumi. Sang pencipta? Langit dan bumi. Tahu dari mana Bang itu sang pencipta yang berbicara situ Bang? Mohon izin ya, tapi itu perkataan Yohanes memang itu sang pencipta. Tetapi ketika dikanonkan dituliskan oleh orang lain lagi. Dari Yohanes dituliskan dari orang lain lagi. Jadi ya sumbernya tidak kredibel gitu, langsung dari orangnya gitu. Karena kan setelah Yesus dan murid-muridnya meninggal hampir 300 tahun baru itu dikanonkan gitu. Jadi kan kita tidak dapat sumber data yang mentah langsung gitu. Oke. Izin ya Bang Juma atau saudara muslim lainnya, cuma saya menanyakan di Yohanes 1 ayat 1 ingin membuktikan sebenarnya yang dikatakan Yohanes ini ya, Yohanes 1 sampai ayat 14, firman menjadi manusia itu sebenarnya siapa itu? Nah itu. Karena kalau katanya itu adalah Yohanes yang mengatakan, itu mengatakan Yesus. Yohanes itu tidak pernah menyatakan namanya Yesus. Dia mengatakan nama Yesus itu di ayat 17 itu. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa dan kasih karunia diberikan oleh Yesus, kan begitu. Nah jadi siapa ini kira-kira yang dikatakan firman yang jadi manusia ini siapa ini? Itu. Karena saya membaca lagi konteksnya di bawah, itu dinyatakan Yohanes bersaksi tentang dirinya sendiri. Nah itu bingung saya. Makanya kan lebih baik saya tanya kepada saudara kita Kristen, siapa sebenarnya firman jadi manusia ini? Itu. Cuma itu aja ingin jawabnya kan, setelah itu ya saya ingin mendengarkan dari Bang Juma. Boleh menanggapi Bang? Siap, boleh. Ya tadi memang benar itu perkataan itu bukan kesaksian Yohanes gitu, berarti bukan langsung dari Yesusnya, dan kesaksian Yohanes itu terus dituliskan ulang gitu setelah Yohanesnya telah tiada gitu. Jadi kan nggak ada data mentahnya. Satu itu. Kedua, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Jelas firman kita harus cari tahu dulu firman itu apa, kalau kita memakai pikiran yang memang jernih dan pandangan Alkitab. Firman itu apa? Firman itu adalah perkataan Allah. Berfirmanlah Allah itu yaitu kepada daging. Jadilah daging. Nah, itulah dari tubuh Yesus. Lalu ia pada mulanya bersama firman dan sama-sama dengan Allah. Dia bersama-sama dengan Allah sebab perkataan yang disampaikan Allah itu disampaikan oleh Yesus gitu. Makanya kan ada Bapak firman itu Bapak, Putra dan Roh Kudus. Itu pandangan kekristenan ya, bukan Alkitab. Saya pisahkan dulu. Jadi harusnya mereka mengerti bahwa itu bukan maksud adalah Tuhan Yesus atau satu mereka, tetapi utusannya itu, firmannya dari Bapa itu diberikannya kepada daging. Ya siapa daging tadi itu sebagai tubuh manusia yang diutusnya. Nah, itu yang harus kita tanggapi gitu. Kira-kira begitu Bang. Oh gitu ya Bang ya. Oke baik Bang. Karena ya, tapi kan banyak kekristenan menanggapi ini bahwa ini satu kesatuan gitu, bahwa kesaksian bahwa dia itu adalah Tuhan gitu. Sebenarnya kalau kita pakai pandangan Alkitab enggak seperti itu. Nah, karena mereka pakai kerangka berpikir kekristenan. Ya, kekristenan itu kan dibentuk oleh bapak-bapak gereja dan Paulus. Nah, setelah Yesus telah tiada dan murid-muridnya telah tiada.
itu kan gini bang, itu kan statement ajaran gereja kan, begitu kan? Iya, Bukan iya, dari ajaran Yesus. bapak-bapak gereja pada saat itu ketika dikanonkan gitu. Iya, berarti Yohanes 1 ini tidak ada merujuk kepada Yesus ya, firman menjadi manusia benar. Iya, itu kalau memakai data, memakai pikiran kekristenan kegerejaan pasti merujuk ke situ. Tapi pemahamannya salah. Bukan dia Tuhan, tapi berdasarkan dia adalah utusan karena firmannya dari Allah gitu. Bersama-sama dengan Oke. Allah. Jelas. Udah dapat jawabannya bang. Silakan lanjut bang Jomai. Oke. Pengen tahu itu aja sih bang. Pengen tahu jawabannya aja. Kalau udah Iya, tahu banyak jawabannya, orang saya yang sudah. tidak jujur itu. Sama kayak Nathan tadi. Mohon izin Pak Juma dengan semuanya di sini. Saya tadi ngejar dia itu dari room sebelah. Dia tidak jujur gitu. Oh, sebelumnya saya mau menegaskan dulu. Saya mau menegaskan tentang si Paulus ini, kita nggak boleh pegang omongan dia gitu. Karena kenapa saya bilang kita tidak bisa pegang omongan dia? Mari kita lihat Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 8. Di 4 sampai 8 ini ketika dia perjalanannya ke Damsyik mau bertaubat, justru dia menyatakan menyatakan ada firman di situ Koreksi menyatakan- Jiman koreksi, bukan mau bertobat, mau membunuh tapi pura-pura tobat di tengah jalan. Iya memang, tapi kan dia ini kan kita pakai argumentasi yang dia tulis gitu si Paulus. Nah, ketika dia berkata seperti ini bahwa hanya saya yang melihat dan mendengar, tetapi orang bersama saya itu tidak melihat tapi mendengar. Ketika di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, justru orang itu tidak mendengar dan tidak melihat sama sekali. Nah, itu suatu keraguan, kontradiksi. Nah, jadi kerasulan dan pertaubatannya itu kita ragukan apakah benar atau enggak. Soalnya dua yang kontradiksi. Nah, padahal sama dalam satu ayat itu Kisah Para Rasul gitu. Nah, bisa dicek Kisah Para Rasulnya. Kedua, saya mau sampaikan kepada kita juga tentang Bang Nathan tadi. Bang Nathan tadi menyatakan di Yohanes 22 ya. Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. Gitu. Dia menyatakan seperti ini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dia menjelaskan di Rom 11 karena banyak di situ agama lain yang tidak paham Bible, ada yang paham juga bahwa itu disampaikan kepada orang Samaria yang menyembah berhala. Sementara dari nasnya Yohanes 4 ayat 1 sampai seterusnya, itu nasnya seperti ini, percakapan dengan perempuan Samaria. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminum kepadaku seorang Samaria? Dalam kurung dan tanda kutip, yaitu sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Berarti bukan menjelaskan orang Samaria ini menyembah yang mereka tidak kenal. Kolerasinya dari ayat 22 tadi. Lalu dihubungkan lagi ke ayat 4:19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang pada aku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami Tuhan seorang nabi. Iya, maaf. Ini harus diluruskan. Itu kebohongan yang sering dinyatakan sinapun dimanapun. Tuhan seorang nabi gimana sih? Seorang nabi, ini kita bisa Presiden lihat. seorang RT masuk akal enggak kalau presiden seorang RT? Ya, itu tidak masuk akal, Pak. Tuhan seorang nabi masuk akal. Jadi biasa lanjutkan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan percayalah bahwa Yerusalem tempat orang yang menyembah. Jadi ketika Samaria itu mengatakan, Yesus tidak membantah, bahkan dia berkata gini, percayalah kepadaku perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, kata Yesus, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Nah, baru masuk di kalimat tadi. Jadi Nathan ini berbohong gitu. Nathan sedikit Bang Jiman. Iya. Mana yang terjemahan yang lebih bagus? Tuhan telah nyata bagiku engkau seorang nabi, atau Tuhan telah nyata bagiku engkau seorang nabi? Mana yang benar nih terjemahannya nih?
Iya, saya pun bingung juga jadinya di Iya, ini makanya coba Anda pilih nih, Itu ya kan? juga, itu saya Tuan, bentar mempertanyakan Bang juga. Jiman. Bentar Iya. Bang Jiman. Coba nanti Anda pilih yang mana? Tuhan telah nyata bagiku engkau seorang nabi, atau yang Tuhan telah nyata bagiku engkau seorang nabi, mana yang lebih tepat? Tuan. Jadi Iya. kenapa Tuan. itu Tuan. di situ Tuhan? Iya. Orang Kristen itu menterjemah Bible itu berdasarkan dogma. Iya, atau tersalahan RAI. Bukan. Iya. Dogma, dipaksakan dogma. Jadi nampak lucu ketika dibaca orang gitu loh. Lucu, masa Tuhan butuh Tuhan bagiku engkau seorang nabi. Contoh ketika Paulus ketemu Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Mana yang lebih cocok nih ya? Siapakah engkau Tuhan atau siapakah engkau Tuhan? Mana yang lebih cocok? Ulang Pak, putus-putus. Siapakah engkau Tuhan atau siapakah engkau Tuhan? Mana yang lebih cocok? Siapakah engkau Tuhan? Karena nyambung tuh kalau tadi. Cocok. Inilah kenapa orang Kristen itu menerjemah Bible pakai dogma, sehingga isinya ngaco. Masa Tuhan seorang nabi? Masa udah tahu Tuhan masih ditanya siapa engkau Tuhan? Gimana sih? Kalau siapakah engkau Tuhan? Oke. Tapi kalau namanya Tuhan, masa masih ditanyakan siapakah engkau Tuhan? Aduh, benar-benar kacau nih Bible. Mohon izin Pak, Bible berjalan. Saya mau lanjut lagi di Yohanes 4 ayat 25, nyambung ya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, dijawab Yesus ini, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bush, Mesias itu siapa? Juru selamat itu siapa dalam Bible? Nabi. Nabi itu apa? Utusan. Jelas dia. Fix. Terima kasih, Bang. Jadi saya hanya mengkonfirmasikan pernyataan Nathan di room sebelah tentang ayat 22 ini, bahwa itu dia hanya berkata kepada orang Samaria. Bukan. Bahkan ditambahkannya orang Samaria pada saat itu menyembah berhala. Bukan, konteksnya bukan itu. Mereka orang Samaria insecure kepada Yesus bukan karena menyembah berhala dalam konteks firman itu, tetapi karena apa? Karena orang Yahudi pada saat itu tidak mau bergaul kepada orang Samaria. Jelas tadi ditanda kutip tadi. Nah, jadi sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Gitu. Jadi si Nathan ini berbohong sementara Yesus mengkonfirmasikan dia nabi, dia Mesias. Gitu. Jadi tidak ada alasan apapun. Kalau orang-orang itu berdebat dengan saya secara offline, udah 4 orang tuh jumpa di Medan sama saya bantah habis. Saya bawa di gereja saya pun, depan gereja saya di GBI. Kami debat di situ, mereka tidak bisa jawab apa-apa. Gitu. Saya memang betul, saya mentuankan Yesus sampai umur 23 tahun. Saya mentuankan gitu. Jadi itu salah gitu. Terima kasih, Bang. Hanya menambah aja. Mohon maaf ya Pak Juma, Bunda dengan blokir permanen. Gitu. Jadi sekarang sudah bersahadat? Masih belum, masih mencari. Kemarin dianjurkan Pak Juma, coba gitu belajar tentang Islam. Kalau mau mencari kebenaran yang lain, coba belajar. Saya sedang belajar, tapi baru 8 lembar tuh saya baca tentang Al-Quran dan tidak ada kontradiksi seperti di Bible. Di Bible baru satu saya baca di perjanjian baru aja udah kontradiksi dengan ayat di lembaran kedua gitu. Masya Jadi saya Allah. sedang pembelajaran gitu. Mantap. Sama Bang, sama. Ini apa nih Bang Jiman nih? Ini pemikirannya tidak jauh dengan Anda ini. Sudah mulai goyang di Kristen nih Bang. Tugas Anda ini Bang Jiman. Saya goyang 23 tahun yang di umur 23 tahun Bang. Saya sekarang 27. Jadi udah berapa tahun goyang? 4 tahun. Nah ini Bang nyeye. Susah banget loh. Saya goyang di 17 mulai tahun. kapan goyang Bang? Iya, mohon maaf ya. Tadi saya ngejar Nathan tadi. Karena di mana-mana room dia, di room living, dia selalu mengasih data itu. Dikiranya saya nggak tahu gitu. Itu data makanan anak kecil itu. Sikit Bang Jiman. Kita tanya kapan mulai goyang dia ini? Bang nyeye ini. 17 tahun. Wow, lama ini lah sekarang umur berapa? 17. Nah, berarti kapan mulai goyang? Kalau sekarang 17. Ya. Beberapa bulan yang lalu mungkin ya. Beberapa bulan yang lalu lah. Mas, gara-gara dengar ini debat. Iya. Kan jarang di TikTok ada live begini. Saya cuma biasa lihat live ya
kayak ML begitu, tapi tiba-tiba hari ini saya kok kayak ingin dengar gitu. Jadi saya dengar Bang Suma apa lagi? Tapi dengan keadaan seperti ini, Bang Bible berjalan, Pak Bible berjalan, kami saya pribadi ya, saya banyak tantangan kepada keluarga, resiko keselamatan banyak yang ngancam gitu. Iya, Gitu, sama saya juga. Iya, jadi mereka takut gitu, seolah-olah saya mewakili kekristenan. Saya sedang mengatakan saya tidak mewakili kekristenan, tapi mewakili Alkitab, pandangan Alkitab yang sebenarnya yang merujuk pada original teks. Karena memahami Alkitab-kitab suci itu dengan cara apa? Sistematis, historis, logis. Gini Bang jadi Jiman, pertanyaan saya, keadaan yang Anda alami ini, apakah ini menjangkit di kebanyakan pemuda Kristen atau jarang-jarang terjadi? Oke, ini saya hati-hati ngomongnya soalnya pas ada akun-akun siluman di bawah ini. Jadi kami yang mulai sadar juga berdiskusi selama hampir 2 tahun ini juga belakangan ini banyak kawan-kawan saya yang dari GBI, jemaat GBI juga mulai berkata, oh kok kita salah ya mentuhankan ya. Tapi Alkitab tidak berkata gitu. Bahkan Yesus sendiri bersaksi bahwa dia itu nabi, Mesias gitu, dan utusan gitu. Bahkan pekerjaannya bukan dari dirinya gitu. Nah, jadi kami sering berdiskusi, tapi yang kawanku ini tidak berani untuk tampil gitu. Hanya seperti asap dalam sekap gitu. Jadi sementara saya rasa tidak saatnya untuk harus buat perubahan. Kalau perubahan itu harus memulai dari diri sendiri gitu. Nggak harus perubahan, cuma cara pikir gitu loh. Maksud saya itu cara pikir, pandangan anak-anak muda Kristen itu apakah banyak yang seperti Anda gitu, maksud saya itu. Banyak, kami di sana hampir 30 lebih jujur. Tapi gini ya, untuk di GBI di jemaat kami, tapi kami sampai tetap ke gereja. Saya barusan gereja kemarin hari Minggu. Bahkan habis gereja kan saya saya ikut live gitu di Bank Inspirasi di room sebelah gitu. Jadi kami tetap gereja, tapi kami tidak ketika berdoa kami tidak mentuhankan lagi Tuhan Yesus, tidak. Tapi kami berada kepada posisi Bapa gitu. Ya Bapa, bantu gitu. Tapi biarkan kebenaran itu memberitahukan kebenaran selanjutnya, dan saya yakin dan saya percaya kebenaran demi kebenaran akan menuntun tempat di mana pada akhirnya yang itu tempat yang seharusnya yang dituntun oleh Bapa atau Tuhan. Itu aja ya Pak. Kebenaran kan sudah terus berjalan, seperti tadi malam ketika saya tunjukkan, Anda nggak bisa ngomong. Iya, saya nggak bisa ya, karena itu benar. Akan ada saatnya, ya kan? Akan datang seorang nabi, siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini siapa coba dicari ini? Kan kemarin kan sudah bilang sama Bapak kan, mohon izin bukan menghujat, saya mempelajari tentang Al-Quran kalau diizinkan. Tapi saya udah belajar tentang Al-Quran itu 8 lembar lah. Saya baca, saya lihat juga literasi di referensi lain gitu. Tapi referensinya memang dari pandangan Islam ya, bukan yang kayak sarapan pagi itu, bukan gitu. Kira-kira begitu Pak. Ya, kita sambut dulu Gemini. Selamat pagi. Islam apa Kristen? Islam. Oh Islam. Oh cewek. Ya. Apa yang mau disampaikan Kak? Oleh Kak Gemini? Ya. Apa yang mau disampaikan? Ini siapa? Kenapa nangis? Kenapa Kak? Duh, kayaknya kok nangis? Bener nangis nih. Halo? Wah ini cewek sama cewek dah ini cocoknya nih. Mbak Blokir coba, ini kayaknya kok sedih. Halo Kak Gemini, apa yang mau disampaikan? Anda tadi bertyping katanya. Nangis kayaknya. Anda tadi bertyping, mental si Jemet sama Nyeyeye terguncang. Kenapa dengan mental mereka? Ini lagi nangis dia, iya.
Buruan Mbak, Sebenarnya saya mau bukan- ditanggapin Mbak, biar kita lanjutkan diskusinya. Sebenarnya lagi bukan nangis Pak De, sabar Bunda. Lagi nangis beliau, sabar. Ada Kenapa, apa? Mbak? Ya pengen ditangisi Mbak. kalau dibilang mental, saya bukan mental goyang sih, tapi cara berpikir itu berubah gitu. Ya. Makanya kita tanya segini nih, maksud typingnya apa? Iya. Ayo, ayo ngobrol Mbak Gemini, ayo ngobrol. Biar apa kesedihannya lepas gitu. Iya Kak. Kenapa? Aku pengen nanya. Nanya apa? Kan Putus sama pacarnya beragama Kristen gitu. nggak begitu. Apa itu? Aku kan menikah ya. Udah nikah ya terus. Berbeda agama ini. Enggak masalah beda agama. Oh, jadi Ini pernikahan pertama aku gagal. Bahagia. Udah nikah berapa kali? Pertama meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya terus. Terus kedua meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggalnya karena sakit. Iya. Oke. Terus? Terus yang ketiga meninggal. Loh, ini aneh ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, terus? Terus meninggal juga. Meninggal. Wih. Kelima meninggal juga. Enggak, 3 aja kakak. Loh. Ketiga-tiganya meninggal. Sekarang posisi menyendiri. Sama anaknya. Oh, iya. Terus apa yang mau dikeluhkan, Kak? Aku tuh sekarang tuh kayak ada yang mau, tapi aku insecure gitu loh. Takut trauma gitu ya? Aku berpikir itu aku tuh pembawa sial gitu. Enggak, Mbak enggak bawa sial, cuman memang kebetulan aja gitu. Kita itu tidak ada pembawa sial. Satupun orang di muka bumi ini tidak ada pembawa sial. Hanya saja meninggal itu takdir daripada Allah. Takdir yang tidak bisa kita elakkan. Ya, jadi memang udah jalan hidupnya Mbak Gemini gitu. Banyak-banyak istighfar aja, terus minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, jika saya kelak Engkau berikan aku jodoh, ujung-ujungnya meninggal juga, maka janganlah pernah Kau berikan aku jodoh, karena aku juga ingin mempunyai jodoh yang sampai tua gitu. Mana yang lebih sakit, Mbak? Menyendiri karena ditinggal meninggal atau menyendiri karena suaminya selingkuh? Mana yang lebih sakit? Wah, pengkhianat dong. Pade mancing. Aku boleh nggak nanya sama Bang Juma? Boleh. Bang Juma, ada yang mau nanya nih, Bang? Tapi Bang Juma udah tidur belum, Bang? Oh, Bang. Kalau orang Medan manggil gitu kan, Bang, woi Bang, ada yang manggil kau nih, woi. Ternyata dia tidur. Tanya Pak dia aja, Mbak Gemini. Aku tuh takutnya tuh apa ya? Takut dibilang musyrik atau apa gitu ya kan? Kenapa musyrik? Karena tiga suamiku meninggal, dibilangnya apa? Aku dinikahin sama alam goib lah, apalah. Jadi akunya insecure, takut gitu.
Ya, nggak Jadi ada aku Mbak. pengen nanya sama Bang Iya, Juma, iya. bener ada apa enggak kayak gitu? Nggak ada Mbak. Kita ini dunia kita berbeda antara makhluk jin dengan makhluk manusia. Kodratnya berbeda. Tidak mungkin ada hal-hal semacam itu. Memang Mbak itu sedang diuji, ya. Mbak ini sedang diuji dengan ujian yang mungkin sangat berat karena sampai ditinggal ketiga orang yang pernah dinikahi gitu ya, yang pernah menikahi Anda gitu. Itu ujian saja, bersabarlah ya. Ya, tidak ada ujian itu yang melebihi batas kemampuan kita. Kan kalau Ya. pernikahan itu kan diujinya dari satu perselingkuhan ya kan, ekonomi ya kan, kesakitan. Aku ekonomi berlebihan, suamiku setia semua. Tapi Jadi ujian itu sakit gitu loh. ujian itu bukan bentar sedikit. Ujian itu bukan hanya berupa kesedihan. Kesenangan bisa ujian, harta benda kita kaya itu bisa merupakan ujian. Jadi jangan dipahami terlalu sempit ujian itu yang sifatnya itu bikin sedih, bikin sengsara. Bukan, bahkan kekayaan itu bisa menjadi ujian. Ketika Anda diuji kaya, apakah Anda itu menjadi orang yang soleh atau jadi orang yang kufur? Ya, jadi itu intinya apa? Allah itu ingin meningkatkan Anda, meningkatkan derajat Anda sejauh mana Anda itu mampu menerima ujian itu. Begitu Mbak ya. Ya, yang sabar, yang sabar. Mbak udah tidur belum? Kalau Mbak udah tidur, coba dibawa tahajud. Ya, Aku tuh Kak, jadi janda tuh nggak enak, difitnah. Mbak udah berapa tahun menjanda? 3. Ini ada janda senior nih, janda senior nih. Blokir permanen itu janda senior. 17 tahun, Mbak. 3 tahun. Kalah. Baru 3 tahun, Mbak. Ya Allah, udah. Difitnah inilah, itulah. Itulah. Banyak Yo, ini sih sesama kalau- janda silakan, saya kasih waktu. Kalau saya alhamdulillah ya, kalau secara tetangga atau teman-teman yang dekat atau teman-teman jauh itu saya tidak pernah dapat fitnahan selain fitnahan di TikTok ini ya, noten-noten ya fitnah. Alhamdulillah enggak, saya enggak pernah. Di sekitar temanku. Iya gini Mbak, gini saya kasih ini ya. Saya tidak pernah difitnah Mbak. Jadi Mbak, supaya Mbak terhindar dari fitnahan. Karena memang jadi janda itu nggak enak, karena nggak semua orang mampu untuk semuanya sendiri. Cari nafkah sendiri, besarin anak sendiri, itu nggak semua orang mampu. Nah saran saya sih Mbak perbanyak sholat sunnah. Mbak perbanyak sholat sunnah. Kalau Mbak nggak tahan janda karena biologis, puasa Mbak. Karena jihad yang terbesar adalah memerangi hawa nafsu. Jadi siapapun kalian memiliki hawa nafsu, perangilah dengan berpuasa. Jadi Mbak, kalau Mbak punya biologisnya tinggi, puasalah Senin Kamis, puasa sunnah. Dan untuk menghindari fitnah-fitnahan, supaya rizki Mbak juga dilancarkan, perbanyak sholat sunnah, terutama di tahajudnya Mbak. Itu. Karena kalau boleh tahu Mbak tinggal Pak dia ada yang nelpon. Karena alhamdulillah saya bisa menghadapi itu semua karena itu. Enggak loh, Mbaknya ini tinggal di mana? Banjarmasin. Waduh, jauh banget. Ya udah, lanjut lah. Kenapa? Enggak jauh. Enggak jauh. Saya cuma bilang jauh aja. Kalau di Rukiah, Mbak, kalau di Rukiah sudah Rukiah. Ikut Rukiah sudah. Pak De, orang yang seperti ini boleh di Rukiah ya Pak De? Boleh. Rukiah diri sendiri. Rukiah Mbak. Boleh rukiah diri sendiri. Kalau saya sih, kalau sehari ini Mbak Gemini, saya alhamdulillah ya setiap habis sholat
mau sholat fardu, mau sholat sunnah, saya itu baca ayat kursi. Selesai habis sholat. Tapi ada netizen di bawah lucu loh. Barang siapa membacakan sebentar. Barang siapa membacakan ayat kursi setelah habis sholat, maka haram bagi dia neraka. Nah, baca ayat kursi setiap hari. Di bawah ada lucu katanya kalau menikah sama Pak De pasti panjang umur. Astagfirullahaladzim. Pak De karena kan suaminya meninggal gitu. Iya. Gitu ya Mbak ya. Netizen juga. Mbak Gemini. Astagfirullahaladzim, netizen.